Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 Madrasah Sanawiyah, halaman 156 sampai dengan 163 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu transformasi geometri. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe, dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 156, bagian yang kedua, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Eksplorasi 3.4. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Diberikan titik-titik pada bidang koordinat dengan Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X sebagai garis refleksi. Perhatikan gambar 3.4. Ini adalah ilustrasi pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. A berdasarkan sifat cermin datar, buktikan bahwa A aksen adalah 1,4 merupakan bayangan refleksi titik A yaitu 4,1 terhadap garis Y sama dengan X. Yang kedua, berdasarkan sifat cermin datar, buktikan bahwa A aksen adalah negatif 4, negatif 1 merupakan bayangan refleksi titik A aksen yaitu 1,4 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang ketiganya, lengkapi tabel berikut. Jadi pada tabel 3.6 yaitu refleksi A, B dan C terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Perhatikan titik aksalnya. Ketika A 4,1, bayangan refleksi garis Y sama dengan X, berarti A aksennya adalah 1,4. Kemudian bayangan refleksi garis Y sama dengan negatif X, berarti 4,1. Perhatikan, maka A double aksennya adalah negatif 4, negatif 1. Kemudian untuk yang B, negatif 2,5. Apabila kita refleksikan, bayangan refleksi garis Y sama dengan X-nya adalah 5,2. Berarti 5, negatif 2. Kemudian untuk B aksennya, B double aksennya adalah 2, negatif 5. Yang C, berarti yang C itu 3, negatif 1. Apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya adalah negatif, C aksennya adalah negatif 1,3. Kemudian untuk C double aksennya, berarti Y sama dengan negatif X, maka C-nya adalah negatif 3,1. Berarti negatif 3,1. Nah, ini adalah yang refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berdasarkan pengalaman di atas, apa yang dapat kalian simpulkan untuk sebarang titik di koordinat, atau dengan kata lain, apa bayangan dari sebarang titik P koordinatnya X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X? Dan apa bayangan dari sebarang titik Q yaitu X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Maka hasil bayangan dari sebarang titik P yaitu Y, X yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X adalah P aksennya adalah Y, X. Berarti kita balik, jadi posisi Y-nya menjadi posisi di depan, X-nya menjadi di belakang koordinatnya. Dan hasil bayangan dari sembarang titik Q yaitu X, Y yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah
maka Q aksennya adalah negatif Y, negatif X. Berarti yang asalnya X, Y, apabila direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka posisi Y-nya pindah ke depan. Kemudian tandanya positif menjadi negatif. Begitu juga yang X. X yang awalnya di depan, posisinya berada di belakang. Kemudian asalnya X menjadi negatif X. Tentukan bayangan hasil refleksi V 2,5 dan W negatif 3,7 terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Perhatikan titik V adalah 2,5, maka setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X secara berturut-turut memiliki koordinat di, perhatikan 2,5 apabila direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka posisinya berubah. Jadi yang Y menjadi X, X menjadi Y. Maka asalnya 2,5 menjadi 5,2. Kemudian apabila direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, berarti tandanya ini setelah tandanya 2,5 ini kita balik menjadi 5,2. Kemudian tandanya berubah menjadi negatif, berarti negatif 5, negatif 2. Ini yang B, berarti yang B untuk posisi yang Y sama dengan negatif X. Terus bayangan titik W yaitu negatif 3,7 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X secara berturut-turut memiliki koordinat di, nah maka W asalnya koordinat asalnya negatif 3,7, kemudian refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka garis Y, titik Y ini berubah ke depan menjadi X, maka menjadi 7, negatif 3 menjadi posisinya di posisi Y, maka 7, negatif 3. Kemudian apabila direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka 7 ini berubah 7 berubah menjadi negatif 7, kemudian negatif 3 berubah menjadi 3. Kemudian yang ketiga, refleksikan terhadap garis X sama dengan K dan Y sama dengan H. Ini eksplorasi 3.5, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Perhatikan gambar-gambar berikut. Jadi silakan perhatikan gambar 3.25, 3.26, 3.27, dan 3.28. Kemudian gambar di atas, jadi gambar-gambar ini menunjukkan hasil refleksi X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Selanjutnya, tuliskan koordinat bayangan segitiga ABC untuk masing-masing refleksi pada tabel 3.8. Perhatikan titik sudut ABC A-nya. 2, negatif 2 apabila direfleksikan terhadap X sama dengan 0, maka A aksennya adalah negatif 2, negatif 2. Kemudian apabila A-nya kita refleksikan terhadap X sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0, negatif 2. Kemudian A ini apabila direfleksikan terhadap X sama dengan 2, berarti 2, negatif 2. Dan untuk yang refleksi X sama dengan 3, berarti menjadi 4, negatif 2. Kemudian yang B, koordinatnya 5, negatif 1, koordinat asalnya. Refleksikan terhadap X sama dengan 0. Maka menjadi negatif 5, 0. Kemudian apabila direfleksikan terhadap X sama dengan 1, berarti negatif 3, 0. Kemudian refleksikan terhadap X sama dengan 2, maka menjadi negatif 1, negatif 1. Dan refleksikan terhadap X sama dengan 3, maka menjadi 1, negatif 1. Kemudian untuk yang C, koordinatnya adalah 4,2. Berarti C ini koordinatnya 4,2. Refleksikan terhadap X sama dengan 0, maka menjadi negatif 4,2. Kemudian apabila direfleksikan terhadap X sama dengan 1, menjadi negatif 2,2. Apabila direfleksikan terhadap X sama dengan 2, maka menjadi 0,2. Dan apabila direfleksikan terhadap X sama dengan 3, maka hasilnya adalah 2,2. Jadi ini adalah
tabel lengkapnya untuk refleksi dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Berdasarkan pengamatan kalian, nilai apakah yang berubah? Apabila kita lihat, nilai E-nya tetap, maka yang berubah hanya nilai X-nya saja. Perhatikan, ketika direfleksikan terhadap X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, yang berubah hanya yang sumbu X. Sumbu Y-nya adalah tetap. Tentukan hasil bayangan refleksi untuk A, X, Y terhadap garis X sama dengan K. Maka hasil bayangan refleksi untuk A yaitu X, Y terhadap garis X sama dengan K adalah A aksennya 2 dikali K dikurangi X, Y. Misal kita akan lihat pada contohnya yang A 2, negatif 2. Maka A aksennya adalah 2 dikali dengan misal refleksinya ke X sama dengan 0. Berarti 2 dikali dengan 0, hasilnya 0, kemudian dikurangi nilai X-nya yaitu 2. Maka 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Sumbu Y-nya, titik Y-nya adalah tetap, yaitu negatif 2. Diberikan titik Z, yaitu 3, negatif 4. Tentukan bayangan hasil refleksi titik Z terhadap garis X sama dengan 2. Berarti Z, yaitu 3, negatif 4, direfleksikan terhadap X sama dengan 2, berarti 2 dikali K-nya adalah 2, berarti 2 dikali 2, dikurangi X, X-nya adalah 3, berarti 2 dikali 2 dikurangi 3, sumbernya tetap negatif 4. 2 dikali 2, 4, dikurangi 3, hasilnya adalah 1, negatif 4, karena Y-nya tetap negatif 4. Maka Z aksennya adalah 1, negatif 4. Halaman 162. Tentukan bayangan ruas garis AB dengan A pada koordinat negatif 2,3 dan B koordinat 3,5 yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangnya pada bidang koordinat. Berarti titik asalnya adalah A2 negatif 2,3, X-nya adalah 4, maka A aksennya adalah 2 dikali 4 dikurangi negatif 2,3. Berarti 2 dikali 4 adalah 8, kemudian dikurangi negatif 2 berarti ditambah 2, kemudian koordinat Y-nya 3. 8 ditambah 2 adalah 10, maka A aksennya adalah 10,3. Kemudian yang B, maka B aksennya berarti 2 dikali K-nya adalah 4. 2 dikali 4 dikurangi X-nya adalah 3,5. Berarti Y-nya tetap 5. 2 dikali 4 adalah 8. Kemudian dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Y-nya, sumbu Y-nya tetap 5. Berarti koordinat B aksen adalah 5,5. Kita gambarkan pada koordinat kartesius. Maka A-nya negatif 2,3. B-nya 3,5, ini adalah luas garis AB. Kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan 4. A aksennya adalah 10,3. Kemudian B aksennya adalah 5,5. Maka ruas garis A aksen B aksennya adalah pada titik A-nya 10,3 dan B aksennya adalah 5,5. Selanjutnya pada halaman 163, tentukan bayangan luas garis AB dengan A koordinat negatif 2,3 dan B 3,5 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Gambarkan ruas garis tersebut beserta bayangannya pada bidang koordinat. Berarti titik asalnya negatif 2,3 untuk A refleksikan terhadap Y sama dengan 4. Maka yang tetap adalah X, yang berubah adalah yang Y. Maka negatif 2-nya tetap. Kemudian yang 3-nya berarti berubah menjadi 2 dikali 4, berarti 2 dikali K, yaitu 2 dikali 4, dikurangi 3, yaitu nilai Y-nya. 2 dikali 4, 8, dikurangi 3, hasilnya adalah 5, maka aksennya koordinatnya negatif 2,5. Kemudian B koordinatnya 3,5, direfleksikan terhadap Y sama dengan 4, maka nilai X-nya tetap, yaitu 3. Kemudian nilainya yang berubah, nilai Y-nya. Yaitu 2 dikali K, berarti 2 dikali 4 dikurangi 5.
2 dikali 4 adalah 8, dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Maka koordinat B aksennya adalah 3,3. Kita gambarkan dalam koordinat kartesius. A-nya adalah negatif 2,3, B-nya adalah 3,5. Maka ini adalah ruas garis AB. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 4, maka A aksennya adalah negatif 2,5 dan B aksennya adalah 3,3. Maka ini adalah ruas garis A aksen B aksen. Jadi yang berwarna biru ini adalah hasil refleksinya pada koordinat Y sama dengan 4. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 9 halaman 156 sampai dengan 163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.